Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kami ada berlima. Mohon maaf, berlima. Ini adalah kelompok 4 dan kami ingin berkunjung atau observasi ke desa Tumbang Nusa. Kami adalah kelompok 4 dan doakan perjalanan pagi hari ini berjalan dengan baik karena perjalanannya cukup jauh. Oke? Kelompok 4 pasti bisa ya. Tetap semangat. Oke. Oke, kami lagi istirahat di tengah jalan karena lumayan capek juga, sakit pinggang. Sangat capek guys. Ya, ini masih cukup lumayan jauh. Karena kawan kita, Josepan. Ya, kami sudah sampai. Rokok ya tadi. Puspa. Oke, tetap semangat ya. Ya. Oke, lanjut. Demi A. Ya, di sini kami dari kelompok 4 sudah sampai di Desa Tumbang Nusa dan sudah bertemu Bapak Sekdesnya dengan nama siapa? Pak Supir Saputra. Ya. Dan di sini kami langsung mewawancarai Bapak Sekdesnya dan sedikit beberapa pertanyaan yang langsung pada intinya di sini kami langsung bertanya kepada bapaknya mengenai mekanisme dan aturan proses pembuatan dan pelaksanaan perda peraturan daerah, dan jika ada bantuan apa saja termasuk seperti BLT, bantuan apa saja, sponsornya dari mana, sumbernya dari mana, dan apakah desa ini memiliki peraturan tersendiri, dan terus perumusannya, pembentukannya itu bagaimana? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga kepada mahasiswa dari Unpar yang telah hadir di Desa Tumbang Nusa. Tadi permasalahan dari Perdes pembuatan peraturan desa. ya. Yang pertama itu peraturan, ada beberapa peraturan yang ada di Desa Tumbang Nusa. Yang pertama itu ada peraturan tentang APBDes. Terus yang kedua itu peraturan tentang RKPDes. Terus yang ketiganya itu peraturan desa tentang RPJMDes. Pertama kali saya bahas tentang RPJMDes. RPJMDes itu adalah peraturan jangka menengah. Ya, yang pertama tadi itu RPJMDes, itu peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka panjang desa. Di situ RPJMDes itu artinya kayak visi misi ibu kepala desa. Untuk RPJMDes kita Desa Tumbang Nusa ini yaitu dari 2020 sampai 2025. Terus yang kedua yaitu tentang RKP. RKP adalah rencana kegiatan rencana pembangunan jangka menengah. Itu apa saja yang direncanakan untuk tahun berikutnya. Terus yang ketiga yaitu peraturan tentang APBDes. Nah, APBDes ini adalah peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, untuk
mekanismenya itu kita membuat undangan untuk musyawarah untuk kegiatan pembangunan berikutnya itu seperti aktivitas itu kan, misalnya kayak kita kemarin itu kan kalau nggak salah musyawarah rencana pembangunan RKP lah. Nah, yang mengundang itu adalah BPD, kalangan yang BPD. Kita sebagai meneruskan itu aspirasi dari masyarakat atau apa saja yang untuk dibangun untuk tahun yang berikutnya itu. Nah, setelah RKP itu ada penetapan APBDes. Untuk penetapan APBDes itu BPD juga yang mengundang. Nah, kita cuma menganggarkan apa saja yang dibangun untuk tahun berikutnya gitu. Nah, apalagi Terus di desa ini Pak, program apa aja yang sedang dilaksanakan untuk sekarang? Nah, untuk tahun 2023 ini kan ada kegiatan yang tahun ini ya. Nah, untuk tahun ini ada beberapa. Yang pertama kan terkait dengan aturan yang dari pusat maupun pemerintah atas. Yang pertama itu PLTBD itu minimalnya maksimalnya 20% lah. Terus yang keduanya itu ya 3% itu wajib. 3% itu kayak operasional kayak perjalanan dinas untuk yang sumber dari DD-nya. Terus yang ketiga itu ketahanan pangan. Nah, untuk 2023 ini kita ketahanan pangan kita ambil madu pelurut. Berdasarkan untuk kegiatan madu pelurut itu berdasarkan musyawarah dari RT, DPD, tokoh agama, tokoh masyarakat semua hadir untuk membahas ketahanan pangan. Nah, jadi dana yang selain dari kegiatan yang 3 tersebut tadi ada beberapa pembangunan. Yang pertama itu pembangunan jembatan tipian yang di kampung Mati 1. Terus kedua pembangunan sinemisasi jembatan. Setelah kita bikin jembatan baru sinemisasi. Yang ketiga itu pembuatan posko banjir. Nah, kenapa kita bikin posko banjir kemarin berdasarkan musyawarah? Yang pertama di Desa Tumbanusa kan tiap tahun tuh ada banjir. Banjir itu kan bisa menenggelamkan rumah, seperti yang bekas kemarin di sini. Nah, makanya kita dari pemerintahan desa juga sama BPD, unsur desa yang lain berinisiatif membangun posko banjir untuk ada warga yang yang tenggelam kan bisa di situ tidurnya. Terus mengenai BLT tadi Pak, itu diserahkan kepada masyarakat. Nah, lalu sumber dana ini dari siapa aja? Misalnya BLT ini setiap tahun kan bilangnya pasti ada lambat mungkin. Nah, terus sumber dana ini dari mana aja? Untuk proses mekanisme BLTBD itu yang pertama kan kita kita lihat dari atas juga peraturan yang dari atas kita nggak mungkin juga kayak kemarin itu kan BLTBD ini maksimalnya 25%. Nah, untuk proses memilih orangnya itu yaitu
dari pihak BPD yang mengundang. Nah, untuk kriteria itu yang pertama itu kita ambil kriterianya berdasarkan musyawarah dari musyawarah terkait musyawarah pembentukan dan penilaian kriteria yang mendapatkan BLTDD. Jadi Mbak Yayu yang menjelaskan terkait dengan kriterianya itu. Nah, untuk sumber dananya itu sumber dana untuk BLTDD itu dari anggaran dari dana desa tahun 2023. Mungkin Mbak Yayu menjelaskan kriterianya. Sudah 3 poin loh. Untuk kriteria menentukan dapat tidaknya BLTDD itu ada beberapa kriteria, misalnya dari keluarga yang miskin ekstrim ya. Kemudian keluarga yang terdapat anggota keluarganya itu rentan sakit atau menanggung, misal kayak penyakit kronis. Kemudian kayak lanjut usia. Kemudian keluarga yang di dalam keluarga tersebut ada kayak difabel. Jadi dalam menentukannya itu kita lihat dulu apakah orang ini termasuk dari salah satu kriteria yang sudah ditentukan kayak gitu. Walaupun sebenarnya di dalam pemilihan ini tidak melulu misalnya kayak untuk keluarga difabel. Nah, keluarga difabel ini kan biasanya keluarga yang di dalam satu keluarganya itu ada yang cacat atau misalnya kayak menahun. Kemudian keluarga yang memang memang miskin sekali kayak gitu. Nah, untuk jumlah data warga yang mendapatkan BLTDD untuk tahun 2023 itu Kalau untuk tahun 34 orang. Iya, kalau untuk tahun 2023 itu ada 34 orang. Nah, untuk mekanisme pencairan mereka itu kita bikin ATM langsung membuat buku rekening. Nah, jadi itu bendahara kita ke Pulau Pisau untuk mentransferkan langsung ke rekening tersebut. Jadi langsung ke orangnya aja, kan mereka langsung yang ngambil uangnya, tidak ada dari pemerintah. Cuman kita pemerintahan desa cuman menyalurkan langsung. Jadi sistemnya sistem transfer, bukan yang tunai. Bukan tunai. Berarti langsung ditarik dengan sendirinya. Nah, jadi kalau seandainya nanti sudah diurus, misalnya sudah di bank dari desa, misalnya kayak bendahara desanya sudah mengurus ini itu segala macam, jadi ke bank kalau sudah selesai tinggal ditransfer masing-masing. Nanti kalau sudah selesai baru kita umumkan ke masyarakat orang-orang yang memang dapat bantuan tadi. Nah, terus kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan pertanyaan saya, mau ditanyakan? Untuk bertanya lagi Pak. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi itu kan kalau untuk pembuatan anggaran lah, rencana lah, peraturan desa PIDES itu kita itu kan musyawarah. Nah, untuk undangan musyawarah itu sendiri itu Pak, masyarakatnya itu dibatasi lah atau siapa-siapa aja sih masyarakat yang diundang untuk musyawarah itu Pak? Nah, untuk yang diundang itu kan biasanya semuanya tanpa terkecuali. Yang pertama itu kan BPD yang umumnya saja pokoknya. Untuk masyarakat yang yang di luar mungkin ada yang biasa kan gitu. Ini kan ada kayak BPD, RT, kita undang semuanya tanpa ada kita undang lah, semua kita undang. Biasanya yang kami undang kalau seandainya ada kayak rapat musyawarah kayak gitu, yang pertama yang pasti pemerintah desa kayak
aparat desa, kemudian dari BPD, RT, kemudian lembaga yang ada di dalam desa, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian kelompok-kelompok, misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, kemudian pokoknya yang ada di desa. TNI, Polri, Polsek, Pokoknya dari Babinsa, dari Camat juga kita undang. Mas, dari kecamatan juga, pendamping desa juga, pendamping desa. tidak kayak 3K anak perempuan. Ya, pokoknya lembaga itu sudah pasti kami undang. Jadi untuk tugas kami selanjutnya itu kan Bu, kami ke desa dulu, ke desa. Nah, selesai dari sini tuh kami mau menjumpai masyarakat yang salah tentang peraturan desa. Nah, jadi menurut Bapak Ibu itu yang cocok untuk kami jumpai sekarang itu siapa dan gimana gitu? Masyarakat, yang masyarakat atau di luar dari masyarakat, misalnya yang termasuk kayak dari BPD, Termasuk ketua BPD ya. Nanti kita telepon. Ini yang rapi, ada lagi. Berarti wawancara kita di Desa Tumbang Nusa bersama Bapak Sikes dan Ibu Perencanaan sudah selesai. Mohon maaf jika kata-kata atau omongan kami tidak berkenan kepada Bapak Ibu, mohon maaf. Dan ini juga kedatangan kami ya tiba-tiba, mohon maaf. Dan kami dari kelompok 4 dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Fisip, jurusan Ilmu Pemerintahan, menutup tugas kami. Sekian dan terima kasih. Oke, nah jadi setelah kami mewawancarai Sekdes Tumbang Nusa, selanjutnya kami mendatangi salah satu rumah warga di Desa Tumbang Nusa dan mewawancarai Bapak Sipa yang dikenal atau yang sering dipanggil Bapak Sipa di desa tersebut. Jadi di sini kami sedang bertanya mengenai Perdes atau sering dikatakannya itu peraturan desa, dan kami simpulkan bahwa Bapak Sipa ini tidak memahami atau tidak mengetahui cukup mendalam tentang Perdes yang ada di Tumbang Nusa. Beliau merupakan salah satu penerima program BLTDD yang termasuk kriteria miskin ekstrim, keluarga yang ada penyakit kronis, lansia, keluarga yang ada di dalam tersebut difabel atau cacat. Itu adalah salah satu kriteria yang masuk dan yang berhak menerima BLTDD tersebut. Dan beliau juga mengakui bahwa program BLTDD ini sangat membantu beliau, karena beliau mengakui selama beberapa tahun dia tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaannya karena beliau memiliki suatu penyakit dalam yang mengakibatkan beliau tidak bisa melakukan pekerjaan berat, dan beliau mengakui bahwa BLTDD ini sangat membantu di dalam keluarganya. Ini adalah salah satu warga yang kedua yang kami kunjungi, yang kami wawancarai, yang bernama Bapak Rina. Bapak Rina ini memiliki penyakit hepatitis B2. Beliau mendapatkan salah satu bantuan BLTDD yang diprogramkan oleh Desa Tumbang Nusa. Dan di sini juga kami bertanya kepada beliau mengenai Perdes, dan beliau mengatakan dia tidak memahami terkait Perdes tersebut. Dan mengenai BLT, beliau sangat mengakui sangat membantu sekali, karena beliau mengakui juga dia tidak bisa melakukan pekerjaannya seperti biasanya karena terhalang penyakit hepatitis B2-nya. Dan beliau berharap bantuan BLTDD ini bisa berjalan terus untuk selanjutnya. Dan di sini kami berkunjung ke rumah yang ketiga, yaitu Bapak RT di Desa Tumbang Nusa. Kami bertanya mengenai Perdes, dan beliau mengakui bahwa beliau tidak memahami mengenai Perdes tersebut.
Dan mengenai BLT-DD, beliau mengatakan bahwa program ini sangat membantu masyarakat-masyarakat di Desa Tumbang Nusa. Dan beliau juga mengatakan semoga program BLT-DD ini selalu berjalan terus dengan baik. Dan ini kunjungan kami yang keempat. Dan ibu ini juga menyatakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kami pada sebelumnya bahwa jawabannya sama seperti jawaban bapak atau ibu yang sudah kami wawancarai sebelumnya. Dan ini warga terakhir yang kami kunjungi. Di sini kami bertanya mengenai BLT-DD dan Perdes. Mengenai Perdes, beliau tidak memahami. Dan mengenai BLT-DD, beliau sebelumnya mendapatkan BLT-DD, namun sekarang beliau tidak mendapatkan karena tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Desa Tumbang Nusa. Jadi sekian dari video kami, dan di sini kami kelompok 4 mengambil sebuah kesimpulan, yaitu bahwa peraturan desa di Tumbang Nusa memang melihat kepentingan siapa dan untuk siapa. Setelah kami mewawancarai masyarakat desa di sana, kami menjumpai masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan mengetahui mengenai peraturan desa atau Perdes. Dan mengenai BLT-DD, kami mendapatkan informasi langsung dari masyarakat bahwa BLT-DD telah tepat sasaran dan sangat membantu warga di Desa Tumbang Nusa. Dan warga di sana mendapatkan biaya BLT-DD tersebut melalui ATM yang sudah disediakan oleh perangkat desa di Tumbang Nusa. Sekian kesimpulan yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Semoga video ini bisa kita sama pelajari dan semoga bermanfaat bagi teman-teman, terkhususnya di mata kuliah studi konstitusi. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih. Hidup mahasiswa.